Lalu kemudian kita juga akan siapkan skema safari khusus lansia, safari wukuf khusus lansia. Tentu kami tidak bisa kemudian survei satu-satu sampai setahun, sampai kan mau dipakai besok ini. Semua lokasi yang akan ditempati oleh jemaah haji itu masih masuk tanah haram atau belum, Pak? Atau bukan maksudnya? Oh iya. Aha. Ya, jadi Tamu Allah dan sahabat religi, kembali lagi di podcast Bicara, Bincang Haji dan Umroh. Kali ini kita akan membahas tentang menelisik persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di Arab Saudi. Tambahan kuota haji Indonesia pada tahun 2024 yang awalnya 221.000 jemaah menjadi 241.000 jemaah atau naik 20.000 kuota yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian Agama beserta seluruh stakeholder lainnya dalam menyelenggarakan ibadah haji. Kuota 241.000 jemaah pada tahun ini juga menjadi catatan sejarah di mana untuk pertama kalinya Indonesia memberangkatkan jemaahnya dengan kuota terbesar. Seperti yang kita pahami bersama, suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari persiapan yang begitu komprehensif dari Ditjen PHU di Arab Saudi, mulai dari persiapan akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga melakukan mitigasi demi memberikan layanan prima kepada jemaah haji termasuk jemaah haji lansia dalam menunaikan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci. Nah, seperti apa perkembangan terbaru terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang sudah dan sedang dilakukan oleh Ditjen PHU di Tanah Suci untuk musim haji ini? Pada podcast episode keempat ini, kita akan membahasnya bersama Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Bapak Subhan Khalid. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Pak sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, tamu Allah sama sahabat religi ini ingin tahu Pak, progres dan update apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh Ditjen PHU di Arab Saudi untuk musim haji tahun ini. Ya, ini kita bicara luar negeri ya. Iya Pak. Ya. Luar negerinya haji itu ya Arab Saudi. Jadi nggak usah membayangkan luar negeri yang lain lah. Oke. Jadi luar negerinya itu hanya Arab Saudi itu. Kalau bahasa Arab itu ada mengatakan lafzun amun urida bihil khos. Kalimatnya itu umum, tapi maksudnya khusus. Nah, luar negeri maksudnya Arab Saudi. Karena ini konteksnya kan haji. Nah, pada tahun 2024 ini ya, atau 1445 Hijriah itu. Ya, kalau 1445 Hijriah itu dimulai dari setelah berakhirnya musim haji tahun 1444 tahun lalu. Artinya masih di 2023. Iya. Tapi hari ini kita sudah masuk ke 2024. Jadi sudah sangat mendekati waktu penyelenggaraan ibadah haji. Karena kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Iya, Sebentar lagi Ramadan dan Syawal. Dzulqa'dah jamaah sudah harus berangkat. Nah, sejak diumumkannya kuota haji Indonesia pada musim haji tahun lalu, bahwa tahun 1445 Hijriah ini Indonesia mendapatkan kuota dasar sebanyak 221.000. Nah, lalu kemudian beberapa bulan kemudian ya, pada saat kunjungan kerja Presiden ke Riyadh dan ketemu dengan pimpinan tertinggi Kerajaan Arab Saudi, itu alhamdulillah Indonesia mendapatkan tambahan kuota 20.000. Tentu ini satu nikmat yang harus kita syukuri, yang tentu saja juga menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana bisa memberikan layanan yang terbaik bagi jemaah haji. Nah, dari 221.000 jemaah haji kuota dasar, itu kemudian sesuai dengan Undang-Undang 8 2019 dibagi menjadi dua kategori ya. Kategori pertama itu jemaah haji reguler 92% atau sebanyak 203.320. Nah, lalu kemudian haji khususnya itu sebanyak 8%, atau
17.680. Ketika kemudian mendapatkan tambahan, itu lalu kemudian diputuskan 20.000 itu dibagi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Sehingga total masing-masing haji reguler itu menjadi 213.320 dan haji khusus sebanyak 27.608. Nah, yang menjadi tanggung jawab kami, menjadi tusi dari kami, Direktorat Haji Luar Negeri adalah bagaimana mempersiapkan layanan bagi 213.320 di 3 lokasi di Arab Saudi. Yang pertama di Madinah, yang kedua di Mekah, yang ketiga di Masyair Al-Muqaddasah atau di Armina. Nah, jenis layanan yang harus kami persiapkan, sebagaimana tadi disampaikan oleh host ya Mbak Amnia, itu meliputi 3 hal saja: akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi. Segera setelah diputuskannya biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 atau 2024 Masehi ini, PHU kemudian membentuk tim penyediaan layanan di Arab Saudi. Jadi ada 3 tim yang kita berangkatkan: tim akomodasi, tim konsumsi, dan juga tim transportasi. Nah, untuk tim akomodasi, alhamdulillah sampai dengan hari ini itu sudah memenuhi seluruh kebutuhan akomodasi bagi jamaah haji, baik di Mekah maupun di Madinah. Ini sebagai sebuah ilustrasi ya, ilustrasi. Untuk melayani jemaah haji sebanyak 213.320 itu di Mekah kami harus menyiapkan jumlah kamar yang tidak kurang dari 60.000 kamar. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan 60.000 kamar yang sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan, tentu kita membuka peluang, membuka pendaftaran seluas-luasnya kepada seluruh penyedia layanan akomodasi di Kota Mekah yang berminat untuk memberikan layanan kepada jamaah haji, mendaftarkan dirinya, mendaftarkan hotel-hotelnya kepada tim. Dan tentu saja jumlah yang mendaftar itu jauh melebihi dari yang kita butuhkan. Artinya kemudian tim harus menseleksi seluruh penyedia yang mendaftar itu untuk mendapatkan sejumlah kamar yang tidak kurang dari 60.000 itu, untuk kemudian ditetapkan sebagai calon penyedia layanan akomodasi bagi jemaah haji di Mekah. Nah, 60.000 kamar itu kalau satu kamarnya itu memerlukan waktu namanya verifikasi. Verifikasi di luar verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, atau teman-teman biasa nyebutnya dengan kasfiyah. Jadi survei langsung ya Pak? Survei langsung. Jadi seluruh dokumen yang masuk itu kemudian diverifikasi, yang lolos dokumen kemudian disurvei lapangan, diverifikasi lapangan, di kasfiyah namanya, diperiksa. Ya. Kenapa harus diperiksa? Karena kamar itu kan nantinya akan ditempati jamaah. Jadi kita harus memastikan bahwa kamar yang akan ditempati jamaah itu sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan. Ya, luas kamarnya, isinya berapa, kemudian airnya baik atau tidak, klosetnya jalan atau tidak, lampunya nyala atau tidak. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan. Kamar hidup lah, kamar aktif yang bisa ditempati, siap untuk ditempati. Nah, itu kalau satu kamar saja memerlukan 15 menit, ya. Untuk 60.000 kamar itu kita memerlukan waktu 900.000 menit. Nah, 900.000 menit itu kalau diharikan, itu kurang lebih 675 harian. Artinya hampir 2 tahun kan? Atau bahkan 2 tahun lebih. Karena kalau 365 kali 2 kan sudah 700-an ya. Ini 675 aja hampir 2 tahun. Padahal tentu kami tidak bisa kemudian survei satu-satu sampai setahun, sampai kan mau dipakai besok ini, ya kan? Sehingga tentu tim ini harus bekerja keras sekali. Artinya sepanjang tahun itu ya waktunya
sangat efektif, harus sangat efektif agar kebutuhan itu tercukupi sebelum jamaah datang gitu. Dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah. Itu kalau hanya 60.000, padahal yang kita seleksi lebih dari 100.000 gitu. Jadi kalau ada anggapan bahwa haji ini kan hanya 3 bulan kan. Setahun itu kan hanya musim haji hanya 3 bulan saja kan. Ya 3 bulan. Nah ternyata untuk persiapan akomodasi saja hampir 2 tahun. Ya kan? Yeah. Nah sehingga tentu kami harus menambah jumlah orang. Yeah. Menambah jumlah orang itu tentu juga harus menambah anggaran dan seterusnya. Nah itu bagian dari proses penyiapan layanan. Belum lagi nanti pada saat layanan. 60.000 kamar itu bukan satu hotel. Dan di dunia ini nggak ada satu hotel yang 60.000 kamar kan itu. Yeah. Nah, untuk tahun ini itu hotel yang sudah disepakati di Mekah itu sebanyak kurang lebih 168 hotel. Nah dengan variasi kapasitas yang berbeda-beda. Ada hotel yang kapasitasnya 15.000, ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 1.000, bahkan ada yang di bawah 1.000. Nah, tahapan berikutnya, tim ini setelah selesai melakukan sewa, memilih hotel itu, lalu kemudian harus melakukan konfigurasi penempatan. Nah, konfigurasi penempatan itu dasarnya adalah jamaah yang sudah melunasi. Artinya apa hari ini ya? Belum, karena jamaah belum selesai melunasi kan, ya karena kan kita akan dasarnya adalah setelah jamaah sudah melunasi itu berdasarkan kloter masing-masing dan namanya nanti di setiap kamar itu akan ditulis nama masing-masing secara sistem. Ya. Untuk menempatkan jamaah dengan berbagai variasi hotel dan bervariasi kloter itu juga tentu perlu effort yang tinggi lah. Sebagai salah satu contoh. Kalau hotel itu isinya 1.000, lalu mau kita tempatkan jamaah asal Jakarta. Jakarta itu kapasitas kloternya 393. Nah, kalau 1.000 itu kita tempatkan 3 kloter, berarti ada jamaah 1 kloter yang lebih. Ya kan? Karena 393 kali 3 itu kan 1.000 lebih. Berarti sisanya harus terpisah hotel. Kan gitu. Nah, terpisah hotel ini kan tentu harus juga menyesuaikan hotel mana yang bisa memuat sisa tadi itu. Gitu. Karena apa? Sebenarnya kita bisa saja menempatkan, sudahlah 2 kloter utuh saja. Berarti ada kamar yang sisa kan? Kosong, ya. Nah, tetapi kamar yang kosong yang sisa itu tetap harus dibayar. Dan itu kan rawan pasti tadi temuan gitu kan, karena kan pemborosan. Lo nggak ditempati kok dibayar gitu kan. Nah sehingga harus memaksimalkan penempatan. Maka penempatan ini juga kita harus mempertimbangkan karakter jamaah, psikologi jamaah itu kan. Jangan sampai kemudian memisahkan jamaah itu satu keluarga pisah 2 dan seterusnya. Gitu. Maka kita harus mengkonfigurasikan lagi siapa jamaah yang akan ditempatkan pada kapasitas yang lebih tadi itu. Nah, berdasarkan rombongan, berdasarkan regu dan seterusnya. Dan ini juga cukup challenging ya Pak? Cukup challenging lah gitu. Apalagi pada waktu nanti pas jamaah datang. Nah itu untuk memisahkan 2 orang kawan saja, hanya pisah kamar saja, itu perlu bernegosiasi yang cukup lama. Padahal kan hanya untuk 41 hari gitu ya. Nah ini tantangan-tantangan di hadapan kita itu ya. Belum lagi soal jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin. Sekarang kalau ada jamaah 1 regu itu 11 orang. Ya, kalau lihat profil jamaah tahun ini itu kira-kira yang 6-nya perempuan, yang 5-nya laki-laki. Kalau 1 kamar itu isinya 4, berarti yang perempuan 1,5 kamar, ya kan? Yang laki-laki 1 kamar lebih 1 orang. Yang 1 orang ini kan nggak mungkin dimasukkan kamar perempuan yang 02 tadi itu kan? Iya. Nah, yang 2 orang, yang 2 seat yang kosong di kamar perempuan itu berarti kita harus memasukkan dari regu lainnya. Itu tantangan juga. Karena belum tentu dia mau dipisah. Dia mau dan belum tentu kenal kan? Iya. Nah, gabung itu.
Kemudian yang satu orang ini kan kemudian yang satu kamar diisi 4 orang dia sendirian ini. Mau di mana ini kan? Nah ini juga tantangan. Tapi itu terjadi dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Sepanjang tahun pasti terjadi. Nah itu cara dari Kementerian Agama buat mengefektifkan kamar-kamar biar dipakai semua gimana? Nah itu namanya kita sudah menyiapkan ada di dalam proses penyiapan itu ada space namanya selisih distribusi, selisih penempatan ya. Jadi kalau ada 2 kamar atau 3 kamar isinya 12, padahal regu itu 11, berarti ada potensi 1 ranjang yang kosong kan. Iya. Nah ini kan tetap harus dibayar. Nah sehingga ini harus menjadi masuk regulasi kita bahwa itu kan tidak mungkin dihindari. Iya kan? Memaksa 1 orang dari regu lain pindah ke situ juga nggak mudah. Meskipun ada, yang mau itu ada, gitu kan. Tetapi yang banyak itu agak sulit. Nah, sehingga memang itu harus ada, namanya selisih penempatan. Itu sudah secara regulasi sudah dihalalkan secara regulasi bahwa itu tetap harus dibayar meskipun tidak ditempati. Nah, sehingga ketika diperiksa pun itu sudah ada di dalam rancangan penyiapan kita. Gitu. Itu baru soal apa akomodasi namanya? Ya Pak. Soal akomodasi. Itu belum lagi rata-rata jamaah haji itu kan orang lain. Maksudnya orang lain itu sebagian besar dari mereka baru kenal ketika manasik. Iya. Baru ketemu diskusi agak panjang di asrama haji dalam perjalanan. Artinya dia berasal dari bahkan mungkin sebenarnya tidak kenal. Iya, baru kan? kenal di pesantren itu kan. Nah, itu kemudian mereka akan kumpul dalam 1 kamar selama 41 hari. Iya. Dengan profil yang berbeda-beda. Yang satu itu kalau tidur pengennya lampunya mati. Yang satu pengennya AC-nya dinyalakan. Yang satu pengen jendelanya dibuka. Yang satu kalau tidur harus diblonyoin minyak angin. Nah, dengan berbagai variasi itu. Jadi kalau 60.000 kamar ya kira-kira akan ada 60.000 problem seperti itu. Ya. Nah, ini tantangan bagi para petugas meyakinkan itu. Dan tentu di dalam perjalanannya tidak mudah, apalagi kemudian kita dalam profil jamaah kita itu masih cukup banyak lansia gitu kan. Jadi kalau ada lansia yang masuk dalam 1 kamar dan itu orang lain, mereka semua juga harus punya empati, ikut membantu. Nah, itu seberapa banyak seberapa lama mereka bertahan untuk melakukan. Semua tahu bahwa membantu orang itu ibadah. Ya kan? Tetapi mereka antri 20 tahun membayar itu niatnya kan tidak untuk menolong. Iya, niatnya ibadah. Niatnya ibadah kan ya. Nolong itu ya 1-2 hari. Tapi kalau sepanjang waktu, nah ini juga menjadi tantangan bagi petugas terutama tim kami untuk melakukan persuasi ya kepada para jamaah, melibatkan sebanyak-banyaknya jamaah bahwa profil jamaah kita itu seperti ini. Sehingga dalam masa operasional haji itu kita akan ketemu dengan situasi-situasi seperti ini. Nah ini penting bagi kami untuk terus melakukan sosialisasi pada para jamaah. Sesuatu yang tidak kita duga, tidak pernah kita duga, dalam perjalanan itu akan terjadi. Supaya secara mental mereka sudah siap. Nah itu baru bab akomodasi. Dan tentu saja bahwa mayoritas jamaah kita tidak pernah membayangkan akan tinggal di gedung yang tingginya sampai ya berpuluh-puluh lantai. Dalam bayangan mereka itu rumah seperti di Indonesia, rumah datar ada gentengnya. Gitu. Nah, ketika kemudian mereka tidak pernah kemana-mana, ya kan, rata-rata itu jamaah tidak pernah kemana-mana, lalu tiba-tiba langsung keluar negeri dan masuk di gedung yang begitu tinggi, kan ada shock ya. Kemudian peralatan-peralatan yang tidak pernah ditemui. Ada lift, kemudian masuk kamar kuncinya pakai kartu, kemudian kerannya ada panas ada dinginnya, kemudian klosetnya yang flash dan lain sebagainya. Nah ini tentu juga menjadi perhatian kami yang harus kita siapkan skema masuk dalam manasik supaya jamaah ini sejak awal sudah tahu nanti akan menghadapi seperti apa di sana. Termasuk juga sejak mulai naik kendaraan, naik pesawat. Kendaraan itu di sana nanti masuk ke transportasi lah ya. Kendaraan itu kan pintunya di sebelah kanan bukan sebelah kiri. Itu kira-kira
sedikit dari gambaran yang kita hadapi dan sedang kita siapkan seluruhnya. Kita juga setiap hari melakukan diskusi dengan teman-teman di BINA, di daerah, agar di dalam pertemuan-pertemuan jamaah itu harus kita sampaikan supaya jamaah aware sejak awal bahwa kita akan menghadapi perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama dengan berbagai dinamikanya. Ya, tadi kan akomodasinya berarti sudah fix ya Pak ya, tempat-tempatnya? Sudah. Bisa di-spill kali Pak, tempatnya nanti di wilayah mana aja Pak? Ya, untuk di Mekah, ya pada tahun ini kita tetap ada di 5 wilayah. Ya. Tahun lalu 5 wilayah juga. Tetapi ada satu wilayah yang kita rotasi ya, Jadi tahun lalu itu wilayahnya Mahbasjin, Shisha, Raudhah, Jarwal dan Misfalah. Nah, Mahbasjin ini sebenarnya dari sisi lokasi itu sangat strategis. Nah, dia ada di antara Mekah Haram dengan Jamarot, ya, dengan Mina itu ada di tengah-tengah. Jadi dia ke haramnya dekat, dengan Mina juga dekat. Dan itu sudah puluhan tahun kita tempati di sana. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini di Mahbasjin itu ada sebagian, separuhnya itu ada di sebelah kiri kalau kita menghadap ke haram. Itu dipisahkan oleh jalan raya yang sangat padat. Nah, biasanya jamaah itu menuju ke jalur angkutan bis yang menuju ke haram itu melewati terowongan. Nah, terowongan itu sedang direnovasi. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini belum ada tanda-tanda akan segera selesai. Oh, jadi masih tahap proses ya, proses renovasi. Nah, lalu kemudian juga Arab Saudi akan membangun jembatan penyeberangan ke atas. Jadi dua-duanya belum bisa digunakan. Jadi harus nyebrang. Nah, sehingga jamaah harus nyebrang. 2 kali musim haji 2022 dan 2023 itu kami butuh tenaga yang cukup banyak untuk menyeberangkan jamaah. Yang itu dari sisi keamanan, karena ada jamaah yang kemudian secara sendiri-sendiri lari gitu ya, di luar dari pengawasan kita, tidak masuk ke dalam skema, itu kan sangat bahaya itu yang pertama. Lalu yang kedua, rute angkutan sholawat di Mahbasjin ke Masjidil Haram itu merupakan rute mandatori yang dikelola langsung oleh Ditlantas Polda Mekah. Siap. Ya, jadi langsung kepolisian yang mengelola Mekah yang mengelola itu. Nah, sehingga kita tidak bisa intervensi, kita tidak bisa mengkhususkan bagi jemaah kita. Jadi semua jamaah yang tinggal di situ boleh naik bis mana saja. Nah, karena jamaah kita ini secara fisik tidak lebih besar dari jamaah dari negara lain, seringnya kita adalah kalah lah. Berebutnya tuh selalu kalah. Nah, ini sangat merepotkan jamaah. Nah, lalu kemudian berbagai pertimbangan dari tim pengawasan, tim monitoring, lalu dari berbagai pihak, itu gimana bisa enggak itu di Mahbasjin itu kita tetap tempati, tapi kita kelola sendiri gitu. Nah, kita sudah komunikasikan dengan berbagai pihak di Arab Saudi dan ternyata tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah meninggalkan tempat itu. Sehingga tahun ini kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu maka lokasi Mahbasjin tahun ini kita ganti dengan namanya Re'bahas. Ya, jadi sekarang lokasinya itu di Shisha, Raudhah, Jarwal, Misfalah dan Re'bahas. Tapi kapasitasnya Re'bahas itu lebih sedikit daripada Mahbasjin. Nah, sehingga sisa kapasitas kita sebar di 4 wilayah lainnya. Nah, di Shisha kita tambah, di Raudhah kita tambah, di Jarwal kita tambah, dan di Misfalah kita tambah. Nah, jadi untuk akomodasi jamaah haji tahun ini, insya Allah jamaah akan ditempatkan di Shisha, di Raudhah, di Jarwal, di Misfalah, dan juga di Re'bahas. Re'bahas ini juga bukan daerah yang asing, karena tahun 2018 dan 2019 pernah kita tempati. Nah, dalam beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan selesaikan seluruh konfigurasinya dan kita nanti akan umumkan dari embarkasi mana tinggal di mananya gitu. Nah, sekarang ini teman-teman sedang menyelesaikan seluruh itu sambil menunggu data penyelesaian pelunasan dan juga pengkloteran. Itu bab akomodasi. Nah, perlu ditekankan lagi kepada jemaah nih Pak.
semua lokasi yang ada yang akan ditempati oleh jemaah haji itu masih masuk tanah haram atau belum, Pak? Atau bukan maksudnya? Oh iya. Aha. Ya, jadi tidak ada jemaah haji yang ditempatkan di luar wilayah tanah haram. Karena wilayah tanah haram itu cukup luas ya. Kalau ke arah Jeddah itu ya hampir 20 kiloan lah. Nah ini hanya radiusnya itu paling jauh 4 kilo. 4 kilo ya? Kilo, artinya itu semuanya masih di tanah haram. Jadi kalau kita beribadah di hotel pun, itu insya Allah kualitasnya sama dengan di Masjidil Haram. Oke, jadi tamu Allah dan sahabat religi, untuk tahun ini semua jamaah ditempatkan di wilayah yang masih dalam tanah haram, untuk diakomodasi di Makkah ya Pak ya. Nah, bagaimana untuk akomodasi di Madinah Pak? Ya, di Madinah juga alhamdulillah tim sudah menyelesaikan seluruh kebutuhan akomodasinya. Nah ini di Madinah ini lebih sedikit. Jumlahnya itu kurang lebih 25.000 kamar lah. Kenapa di Madinah lebih sedikit? Karena di Madinah itu kan gantian. Ya, jamaah itu 9 hari, kemudian dia bergerak ke Mekah, dan digantikan oleh jamaah yang datang berikutnya. Ini satu kamar itu bisa ditempati sampai 4 trip ya. 3-4 trip lah. Gitu. Nah kalau di Mekah kan satu musim, jadi satu kali tempati sudah selesai. Nah, alhamdulillah sudah selesai dan seluruhnya berada di area Markaziyah namanya, yang jarak terjauhnya insya Allah 650 meter. Iya, 650 meter cukup dekat lah ya. Tuh, jalan kaki itu masih belum pegel lah begitu ya. Masih aman ya Pak? Masih aman. Tetapi karena wilayah Markaziyah itu menjadi tempat favorit bagi seluruh jamaah haji, maka kita bisa bayangkan kalau 2 juta jamaah berkumpul di situ, itu tingkat kepadatannya akan sangat tinggi. Lalu kemudian karena aktivitas jamaah ke masjid itu cukup intens, maka juga mohon perhatian para jamaah itu lift itu akan antri. Jadi dari sekarang dipersiapkan, karena kalau setiap azan turun, semuanya jamaah satu gedung turun, itu dipastikan antri di lift. Demikian juga ketika pulang, begitu salam, selesai kemudian kembali ke hotel bersama-sama, itu pasti akan terjadi keantrian di lift. Nah ini dari sekarang itu dipersiapkan. Tidak mungkin kita hindari dan kalaupun harus ditambah lift, nanti kamarnya kurang. Gitu. Masa hotel isinya lift semua kan? Berarti kamarnya di mana kan? Gitu kira-kira begitu. Nah, itu gambaran di Madinah, dan penempatan di Madinah itu sesuai dengan jadwal kedatangan pesawat. Nah, jadi nanti kalau sudah ada jadwal penerbangan, kita baru bisa rilis kloter berapa, ada di hotel apa. Karena dia akan sesuai dengan waktunya. Gitu. Nah, ini yang sekarang kita tunggu adalah penyelesaian kontrak penerbangan, lalu kemudian pengkloteran dan jadwal kedatangan dan keberangkatan dari penerbangan. Oke, nah tadi kan akomodasi sudah dijelaskan detail sekali ya Pak ya. Untuk perkembangan dari transportasi dan juga konsumsi jemaah haji bagaimana Pak? Ya, setelah masuk hotel makan dulu lah. Iya, makan dulu. Ya, kita rembuk bab makan ya. Oke. Jadi alhamdulillah ini kembali kita bersyukur bahwa pada tahun ini kesepakatan pemerintah dan DPR yang dituangkan di dalam panitia kerja penyusunan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu menyepakati bahwa seluruh hari selama berada di Arab Saudi, jamaah akan mendapatkan distribusi konsumsi. Kalau tahun lalu itu masih ada 3 hari yang tidak mendapatkan sajian konsumsi, 3 hari atau totalnya itu sekitar 12 kali makan ya. Di tanggal 7 Dzulhijjah, kemudian ditambah sarapan pagi tanggal 8, lalu kemudian tanggal 13 makan siang dan makan malam, kemudian tanggal 14 dan tanggal 15 Dzulhijjah itu tidak dibagikan atau tidak diberikan konsumsi. Kenapa tidak diberikan konsumsi? Nah, itu kita sudah berdiskusi dengan seluruh penyedia layanan konsumsi bahwa mereka tidak sanggup untuk mendistribusikan di hari-hari itu karena saking padatnya kota Mekah.
Nah, mereka khawatir kalau sudah dimasak lalu kemudian tidak bisa didistribusikan, itu mubazir kan. Sudah dibayar mahal-mahal, tidak bisa dibagikan, jamaah tidak mendapatkan haknya, termasuk konsumsi, dan yang sudah dimasak itu harus dibuang. Itu kan kerugiannya kan berlipat-lipat. Itu kan. Nah, oleh karena itu maka dari awal mereka menyatakan tidak sanggup. Berarti yang tidak sanggup penyedianya ya Pak? Untuk pemerintah kita siap sebenarnya secara ini ya Pak? Ya, kalau mereka sanggup kan kita usulkan. Ya? Nah, kita usulkan karena mereka sanggup. Selama ini ketiadaan konsumsi itu karena penyedia yang nggak siap ya Pak? Sanggup. Karena memang kota Mekah pada hari itu tuh sudah tumplak, sudah penuh sekali. Dan polisi itu melihat situasi keamanan, itu kadang-kadang tanpa memberikan informasi sebelumnya, mengalihkan rute, menutup jalan dan seterusnya. Sehingga kalau itu terjadi pada distribusi catering, mobil yang mengangkut dipindahkan jalur atau ditutup, sehingga mereka tidak bisa mendistribusikan itu. Karena itu maka dari awal memang disampaikan bahwa hari-hari tertentu tidak mendapatkan konsumsi. Nah, alhamdulillah tahun ini setelah kita berupaya keras, berdiskusi, lalu kemudian mendapatkan arahan dari berbagai pihak, dari pimpinan, itu kita akan menyajikan konsumsi di hari-hari yang sangat padat itu dengan makanan siap saji. Ini makanan yang sudah kita bagikan lebih awal, jamaah tinggal mengkonsumsi saja, tidak perlu masak lah. Itu kira-kira itu. Jadi total konsumsi yang akan dibagikan kepada jamaah selama berada di Arab Saudi itu sebanyak 127 paket. Nah, kalau dikalikan 213.320 itu kurang lebih 27 juta paket konsumsi. Jadi luar biasa banyak. Nah, dinamika konsumsi ini tidak kalah seru dengan akomodasi. Kalau akomodasi itu begitu jamaah sudah masuk ke kamarnya masing-masing, sudah nyaman, sudah relatif nyaman. Gitu. Tapi konsumsi itu setiap kali makan, itu tentu harus kerja keras. Sebagai contoh begini, waktu makan itu selalu bersamaan dengan waktu aktivitas ibadah jamaah. Sarapan pagi, itu kita bagikan jam 6 sampai jam 8. Rata-rata jamaah jam segitu itu masih ada di masjid. Karena pada umumnya mereka berangkat sebelum subuh, pulang itu waktu duha. Duhanya kan jam 8. Nunggu bis macam-macam sampai hotel jam 9. Siang juga begitu kan. Dibagikan itu jam 11 sampai jam 1. Berangkat itu jam 10 mereka ke masjid. Pulangnya jam 2. Apalagi malam. Berangkat asar pulangnya pada isya. Nah, itu gambaran pertama. Gambaran kedua, potensi kualitas makanan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena waktu. Itu juga sangat berisiko. Untuk sarapan pagi, itu tim kami itu jam 2 malam harus sudah ada di dapur-dapur yang menyiapkan makanan itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa dapur sudah harus mulai masak. Itu setiap hari ya Pak? Setiap hari. Jadi teman-teman yang bagian konsumsi itu ya, yang bagian itu jam-jam segitu harus ada. Nanti makan siang juga sekian jam sebelumnya harus ada. Makan siang, makan malam juga harus. Nah, kenapa harus begitu? Kita bisa bayangkan kalau satu perusahaan itu harus masak 5.000 paket. Kan nggak mungkin dia bisa menyajikan dalam mangkok yang masih ngebul. Iya kan? Iya. Nah, dia harus prepare cukup lama. Jadi kalau jam 2 dia sudah mulai masak, lalu kemudian 2 atau 3 jam berikutnya itu mereka harus sudah packing. Dan ketika packing itu harus dipastikan makanannya itu aman. Ya kan? Packing itu nggak boleh makanan masih panas, ya kan? Itu rusak pasti. Sehingga makanya ada jam itu kan sebanyak itu harus memastikan bahwa makanan yang di pack itu akan aman ketika di dalam pack. Lalu kemudian setelah itu mereka harus mendistribusikan itu. Dari dapur menuju hotel ini juga perlu waktu. Nanti begitu tiba di hotel, itu akan diterima oleh tim kami, tim seksi konsumsi. Kan didata berapa jumlahnya.
terima, mobilnya pergi. Akan mempersiapkan untuk berikutnya kan. Nah, tim catering yang ada di hotel itu kemudian harus membagikan kepada jamaah. Kalau 5.000 dia kurang lebih bangsa 15 kloter lah. 5.000 lah ya kira-kira kloter. Nah, itu berarti dia membagikan kepada ketua-ketua kloter. Harus teliti juga jumlahnya pas. Kloter ini 400, ini 360 dan seterusnya. Kemudian tanda terima selesai. Ketua kloter harus membagikan pada ketua rombongan. Satu kloter itu ada 10 rombongan, ada yang 8 rombongan, ada yang 11 rombongan dan seterusnya lah itu ya. Ketua rombongan yang jumlahnya 45 orang, itu kemudian dia sebagikan ke ketua regu yang masing-masing 11. Nah, ketua regu membagikan kepada jamaahnya yang 11 orang tadi. Titik kritisnya di mana? Yang sering terjadi itu dari ketua kloter ke ketua rombongan. Ketua rombongan sudah nerima haknya satu rombongan yang 45 itu, lalu dibawalah ke kamar. Taruh di kamar, dia pergi ke masjid. Di masjid lupa kalau dia tadi nerima itu. Belum sempat membagikan, jamaahnya juga ke masjid. Begitu jamaah yang awal datang, orang lihat teman-temannya pada makan, saya kok nggak kebagi makan. Kan itu kan? Lama nunggu si ketua rombongannya nggak pulang-pulang, nggak bisa dihubungi, macam-macam, nggak ada kabar kan? Lalu kemudian dia menyimpulkan kami nggak dapat makan. Kirimlah WA kemana-mana kan, kami nggak dapat makan. Nah, itu kan kira-kira serunya. Itu sampai rombongan. Demikian juga ke regu bisa juga. Ketua regu begitu nerima, taruh kamar, dia pergi. Dan seterusnya kan. Lalu kemudian sampailah ke jamaah. Kalau jam 2 tadi dimasak, lalu kemudian diterima oleh jamaah itu jam 7 pagi, kan sudah berapa jam? 5 jam. 5 jam. Jamaah baru terima jam 7, karena dia baru pulang dari masjid jam 7 kan? Masih lelah. Kan selera makannya masih belum selera, nanti dulu akan selonjor-selonjor dulu. 1 jam. Jam 8 dia baru buka. Sudah 6 jam kan? Ya. Kira-kira makanan dalam box 6 jam itu potensinya apa? Basi kan? Iya. Jadi titik kritis yang kedua, makanan itu kalau terlalu cepat belum matang, kalau terlambat basi. Kalau basi nekat dimakan, lalu kemudian dia diare, geger lah dunia ini. Yang kira-kira begitu. Iya. Itu. Nah, lalu masih ada juga dinamika yang lainnya itu. Suami istri gitu kan, yang lagi mesra-mesranya di sana, udah nenek-nenek, kakek nenek nostalgia lah. Dapat masing-masing 1 box. Nah, sudahlah yang satu disimpan, kita makan sepiring berdua. Ini buat nanti siang. Ya sudah basi lah nanti siang kan gitu. Nah, itu dan ini terjadi setiap kali kita membagi makan gitu. Maka kamu harus memastikan tim catering itu ya betul-betul siaga dengan berbagai situasinya. Nah, oleh karena itu maka kami harus melibatkan seluruh kekuatan kloter untuk menyusun strategi distribusi ini agar sejak dari kedatangan dari dapur sampai ke jamaah ini tepat waktu dan dikonsumsi tepat waktu. Nah, oleh karena itu maka di dalam box itu kita tulisi kalau sudah 2 jam dari diterima itu agar tidak dikonsumsi. Nah, itu di identitas konsumsinya ada di boxnya itu. Itu baru dari sisi jumlah dan distribusi. Belum dari sisi menu. Iya, menu. Ya kan? Ya. Kita ini kalau kegiatan 3 hari saja, itu malam kedua itu udah pengen jajan di luar. Jajan di luar kan. Padahal sama-sama prasmanan dan bukan tidak enak. Artinya ada rasa bosan yang pengen cari suasana lain gitu kan. Nah, ini 41 hari bayangkan. Sekalipun kita sudah jungkir balik menyusun menu. Nah, menyusun menu itu juga tidak kalah menantangnya. Karena menu yang kami sajikan itu harus sama. Kami tidak mungkin menyajikan menu yang berbeda dalam setiap kali menyajikan makanan di waktu yang sama. Jadi sarapan pagi, kalau semua dikasih menu nasi uduk dan semur daging, maka semua harus sama. Ya, kalau tidak nanti saling lirik-lirik. Kok beda? Kok beda gitu.
Nah, ini tantangan tersendiri mencari bahan baku yang ada dalam jumlah yang cukup untuk 213.000 sekali masak. Gitu. Sehingga kalau kemudian menunya terbatas karena memang bahan bakunya terbatas. Karena seluruh pasar di Arab Saudi sudah kita ubek-ubek dan kita tahu lah Arab Saudi itu bukan penghasil, bukan daerah pertanian, itu kan datang dari negara lain kan gitu ya. Nah, kita teman-teman konsumsi itu sebelum mereka melakukan langkah-langkah berikutnya, yang pertama dilakukan adalah survei pasar. Sebelum menyusun menu, kan kita libatkan tim dari Kementerian Kesehatan, kita libatkan tim dari STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, yang mereka memang punya pengalaman dan punya ilmu terkait dengan itu untuk menyusun menu. Apalagi ditambah dengan banyaknya lansia. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Nah, kami dalam beberapa hari sejak beberapa waktu dan ke depan ini akan betul-betul menyiapkan menu lansia yang nanti akan kita komunikasikan dengan para pengusaha catering ya, bahwa dalam setiap kali penyajian kita buat sekian persen itu menu ini yang bisa dikonsumsi oleh para lansia. Ini juga tidak mudah kan, kalau 41 hari setiap kali makan bubur terus kan pasti bosan. Nah, ini kan variasi ini kan menjadi penting dan itu ya kami terus melakukan upaya-upaya untuk agar layanan kita semakin baik. Itu bab makan. Iya, terus bab transportasi yang belum. Ini yang ketiga, ini layanan transportasi. Transportasi di Arab Saudi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah transportasi antar kota. Ini transportasi yang akan mengantarkan jamaah haji dari satu kota ke kota lainnya. Dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah ke Bandara Madinah, lalu kemudian Madinah ke Mekah, Mekah ke Jeddah dan seterusnya. Untuk angkutan yang ini kita menyiapkan speknya bahwa usia bus itu paling tua 5 tahun. Dan tim sudah melakukan langkah-langkah dan juga verifikasi yang sangat detail dan memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki armada itu. Lalu kemudian mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ke depan sudah bisa ditetapkan. Dan setiap rombongan itu kami siapkan 1 bis. Jadi Bapak Ibu sekalian para jamaah, kami akan pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian dalam satu rombongan itu akan berada dalam 1 bis. Nah, kecuali dari bandara keluar. Nah, dari bandara keluar, nah, itu biasanya karena di bandara tidak boleh berlama-lama. Kalau 1 kloter itu 10 bis, kita siapkan 10 bis, tetap sesuai dengan jumlah rombongannya. Tetapi oleh otoritas bandara, jamaah akan dipersilahkan masuk siapa saja yang duluan keluar. Jadi tidak sesuai dengan rombongan. Itu untuk mempercepat proses. Kalau harus nunggu dulu, padahal jamaah keluarnya tidak bersama-sama gitu ya. Tapi kita akan upayakan bahwa sejak dari tanah air, dari pesawat, itu urut kursinya sudah sesuai dengan rombongan. Tapi kan kondisi jamaah ini kan beda-beda. Yeah. Ada yang muda-muda yang langkahnya cepat, ada yang sepuh-sepuh yang agak lambat, kan? Sehingga petugas di Arab Saudi di bandara itu yang duluan keluar di plaza dan bisa sudah siap suruh masuk. Gitu. Nah, ini potensi akan terpisah, tapi itu hanya dalam perjalanan dari bandara ke hotel di Madinah maupun dari bandara Jeddah menuju ke hotel di Mekah. Selebihnya itu kita siapkan setiap rombongan itu 1 bis. Dan kita akan tulis stiker rombongan 1, rombongan 2, dan seterusnya. Nanti kita akan cek. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, ketika nanti sudah dibentuk kloter, rombongan, dan juga regu, mohon untuk diingat-ingat saya regu berapa, saya rombongan berapa. Itu agar tidak salah masuk bis. Kalau salah masuk bis, itu nanti memperlambat proses. Karena paspornya itu akan disusun sesuai dengan rombongannya. Kalau kemudian ada orang tapi nggak ada paspornya atau ada paspor nggak ada orangnya, itu berarti ada ketukar. Nah, tukar-menukar itu juga butuh waktu lama. Kalau dia sepuh, butuh waktu paling nggak 10-15 menit. Kalau 10 orang, nah sudah 2 jam kan, itu kira-kira begitu. Nah,
Ini juga mohon nanti para jamaah sekalian memperhatikan ketika sudah dibentuk regu, rombongan dan kloter, juga para pendamping, para petugas kloter, para kepala rombongan, para kepala regu agar juga menyampaikan kepada anggotanya masing-masing untuk mengingatkan kembali rombongannya berapa, regunya berapa. Nah itu untuk angkutan antar kota lah gitu ya. Nah, kami juga ingin menyampaikan pada para jamaah sekalian bahwa bis itu bukan truk, bukan kontainer. Nah, mohon barang bawaan agar mengikuti ketentuan lah gitu ya. Jadi kalau setiap jamaah itu mendapatkan satu bagasi besar, kemudian tas tenteng dan tas paspor, ya kalaupun ada tambahan ya jangan banyak-banyak karena nanti bagasinya tidak muat. Kalau tidak muat kan akan repot semua gitu kan, jamaah bawahnya nggak keangkut, nanti petugas di lapangan harus ngumpul-ngumpulkan itu dan lain sebagainya. Ini bisa juga menghambat. Nah, oleh karena itu maka sejak awal barang bawaan yang akan dibawa berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu tolong agar sesuai dengan ketentuan itu. Karena bagasi bis itu sudah diukur dengan jumlah penumpang di atasnya. Gitu. Kalau ada yang melebihi itu pasti ada sebagian yang nggak ke bawah. Nah itu terkait dengan angkutan antar kota. Yang kedua, kami juga menyiapkan namanya angkutan sholawat. Ini khusus di kota Mekah saja. Ini karena di Mekah ini kan jaraknya itu paling dekat 850 meter dan terjauhnya itu 4,5 kilo. Nah, oleh karena itu maka untuk memudahkan dan mendekatkan layanan jamaah ke Masjidil Haram, kami siapkan namanya angkutan sholawat. Angkutan ini beroperasi 24 jam, bisa digunakan kapan saja jamaah yang akan beribadah di Masjidil Haram kapan saja. Nah, tradisi jamaah kita, itu kalau ke masjid, itu nunggu azan. Maka kemudian yang terjadi berdesak-desakan, karena begitu dengar azan, geruduk berangkat gitu kan. Di halte-halte itu penuh. Pulangnya juga begitu salam, keluar di terminal pasti penuh, berebut gitu kan. Iya. Ya, karena nggak mungkin bis itu bisa ngangkut sekaligus kan, mesti harus gantian. Karena dia sifatnya kan shuttle. Nah, oleh karena itu kami perlu menghimbau dan terus mengingatkan kepada jamaah, gunakan waktu 24 jam itu seluas-luas. Jamaah bisa memilih kapan waktu yang longgar, yang kira-kira tidak berdesak-desak. Nah, kalau 1,5 atau 1 jam sebelum adzan sudah berangkat, saya kira kan itu akan meringankan. Lalu kemudian begitu selesai sholat ya nunggu 1 jam, 1,5 jam kan bisa dia untuk tadarus ya. Dapat 1-2 juz kan lumayan. Kalaupun ngantuk kan bisa keliling ke masjid, menghitung tiang gitu kan, menghafal pintu-pintunya, apa yang ada di masjid itu diperhatikan gitu kan. Tempat tawaf itu ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2 sampai ke yang paling atas. Sa'i juga begitu kan bisa dilihat-lihat kan itu kan. Explore ya. Ya emang explore itu kan. Setiap kali waktu sholat memanfaatkan waktu itu, lalu kemudian begitu sudah agak longgar, pulang naik bisnya kan, insya Allah. Atau memilih waktu-waktu di luar waktu sholat fardu. Waktu duha umpamanya. Antara zuhur dan asar. Atau waktu tahajud. Waktu tahajud itu ba'da isya, kalau isya katakan isya itu selesai biasanya jam 10. Nah kalau dia jam 11, 12 sampai jam 3 pagi, insya Allah sangat lancar, sangat longgar. Tuh, jadi kan untuk angkutan sholawat ini kami sudah siapkan skema rute dan haltenya dengan tanda warna yang berbeda-beda dan juga angka rute yang berbeda-beda. Nah, nanti kalau setelah selesai konfigurasi perumahan, kemudian sudah kontrak dengan perusahaan angkutan, nanti kami akan rilis rute 1 itu berapa halte, melewati jalur mana saja, kloter mana saja yang akan naik di rute itu dan seterusnya, itu nanti kami akan rilis. Jadi kita masih bisa podcast lagi nanti untuk itu ya, kita sosialisasi lagi. Nah kemudian yang terakhir ada angkutan masyair namanya. Angkutan Armina. Ini mengantarkan jamaah dari Mekah ke Arafah, Musdalifah, ke Mina dan kembali ke Mekah. Nah ini 3 layanan
jemaah haji selama di Arab Saudi, utamanya adalah di Mekah dan Madinah. Nah, lokus terakhirnya adalah layanan di Armina, di Masyair al-Muqaddasah. Nah, pada tahun lalu itu lokasi jamaah haji kita utamanya di Mina itu adalah memanjang dari ujung Muaisim sampai ke Mina Jadid. Yang itu jarak terdekatnya ke Jamarat itu sekitar 2,5 kilo, jarak terjauhnya itu sekitar 5,5 kilo. Jadi kalau PP 11 kilo jalan itu. Tahun ini Arab Saudi itu membuat sebuah kebijakan baru bahwa Mina itu dibagi menjadi 5 zona. Di zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Zona 1 itu yang paling dekat, zona 2 itu ya di belakangnya zona 1, zona 3 di belakangnya zona 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, masing-masing zona itu tarifnya berbeda-beda. Dan juga karakteristik lokasinya berbeda-beda. Kami kemudian konsultasikan dengan berbagai pihak, dengan pimpinan mohon arahan, sehingga kemudian diputuskan Indonesia itu mengambil lokasi di zona 3 dan zona 4 di wilayah yang sama tahun lalu. Nah, sehingga wilayah yang namanya Mina Jadid itu insya Allah sudah tidak ditempati lagi oleh jamaah kita yang jaraknya 5,5 kilo sampai 7 kilo tadi. Jadi kita akan berada di area Muaisim seluruhnya. Tetapi karena Mina ini area atau hududus syar'inya, batasan syar'inya itu terbatas. Wong Mina Jadid saja itu masih banyak yang mempermasalahkan sah tidaknya mabit. Nah, tentu saja Mina ini space-nya sangat terbatas. Dengan kondisi sekarang Mina yang ada, itu ditempati oleh seluruh jamaah haji. Ya, jamaah haji kita itu setiap jamaah mendapatkan alokasi 0,8 meter atau 80 cm. Nah, itu apa? Di Mina ya? Di Mina. Okay. Kalau di Arafah sih masih agak longgar. Masih agak longgar. Di Arafah itu masih 1,5 meteran lah. Dan itu pun di luar tenda Arafah itu masih banyak pohon kan, masih bisa itu. Tapi di Mina kan sama sekali tidak ada pohon, itu gunung Nah, jadi 0,8. Itu belum dikurangi jalur bis, belum dikurangi lorong antara satu tenda dengan tenda lainnya, belum dikurangi toilet dan seterusnya. Nah, lebih-lebih jamaah itu kalau ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina itu membawa barang cukup banyak. Itu juga mengambil space baru. Nah, oleh karena itu maka yang akan terjadi Mina itu sempit. Artinya dengan tambahan kuota itu karena tidak ada tambahan space, ya kan, tidak ada space. Mina kan bertambah luas karena diperluas itu nggak sah kan? Iya. Karena diperluas itu nggak sah gitu. Sehingga ya itu saja tempatnya. Nah, oleh karena itu maka para jamaah sekalian harus mempersiapkan diri bahwa memang di Mina itu sempit. Tidak dipadatkan, memang sempit, memang padat gitu. Jadi kalau nanti ketemu padat, ya itu kira-kira segitu. Jadi kalau 0,8 tadi dikurangi jalur bis, kurangi lorong, kurangi itu ya ketemunya 0,6. Kalau kemudian keluarnya sempit, ya iya. Sempit. Nah, belum lagi ya aspirasi dari para jamaah sekalian, toiletnya terbatas, harus antri panjang. Nah, kalau kemudian dibangun lagi toilet di situ, tentu mengurangi space lagi kan? Iya. Tuh, nah. Kita terus mendorong Arab Saudi untuk membuat atau menambah toilet itu bertingkat. Ya. Tapi Arab Saudi kan juga memikirkan resiko bertingkat itu kan juga melihat profil jamaahnya dan seterusnya gitu. Sampai hari ini belum fix untuk. Tapi mereka terus berupaya agar problematika ini terus diupayakan jalan keluarnya. Nah, ini kira-kira gambaran itu. Nah, dan di Masyair Arafah, Musdalifah, kemudian Mina, ini para jamaah sekalian perlu menyiapkan fisik yang prima.
Nah, seluruh jamaah dari seluruh dunia akan melakukan pekerjaan yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Nah, itu sangat terbatas. Kan kita nggak mungkin wukuf itu tanggal 10 kan. Ya mungkin. Harus tanggal 9. Kita biar longgar tanggal 10 aja, tanggal 11 aja wukufnya lah gitu kan. Nah mungkin sehingga semua mengejar wukuf di tanggal 9. Nah, karena memerlukan waktu yang sama, pekerjaannya sama, ya potensinya adalah tentu ya berdesak-desakan dan padat. Ini yang harus dipersiapkan secara fisik. Kemudian Arab Saudi itu sejak 2003 itu mengambil keputusan untuk angkutan di masyair itu dengan sistem tarodud, di sistem shuttle. Kenapa dengan sistem shuttle? Sebelumnya dengan sistem satu rombongan membawa bis satu di tempat dari bis satu, itu yang terjadi adalah kemacetan. Semakin banyak bis dikeluarkan akan semakin macet, ya kan? Kalau kita satu kloter itu 10 rombongan kali 559. Jalan itu isinya bis kan? Iya, bis semua. Jadi jalan di atas bis lebih cepat daripada duduk dalam bis kan? Benar, Pak. Nah, belum lagi Musdalifah ke Mina yang jalannya hanya 2,5 km. Itu. Nah, oleh karena itu maka Arab Saudi kemudian melakukan kajian, mengundang pakar transportasi seluruh dunia di 2003. Lalu diputuskan bahwa sistemnya harus shuttle. Mengurangi bis, memperbanyak putaran. Nah, supaya tetap bisa jalan. Nah, sehingga jamaah harus antri, harus gantian. Jadi kalau bis yang kita sudah minta untuk angkutan masyair ini diperbanyak yang jenis city bus. City bus itu kan yang bis kota. Bis kota itu pendek, kemudian ada berdirinya, tidak semuanya duduk kan. Sehingga muatnya lebih banyak gitu. Satu bis itu bisa 70 untuk orang Arab, kalau orang kita bisa 80-90 lah begitu. Itu bisa mengangkut lebih banyak. Jadi kalau satu kloter itu 400 jamaah, kalau satu bis itu 70, kan berarti dia tinggal mutar 6 kali. Putarannya 6 kali lah kira-kira. Kalau diisi 6 bis, malah nggak bisa jalan. Stuck kan, Pak? Nah, stuck. Nah, tentu ini juga bukan tidak ada tantangan. Ini tantangannya cukup menantang lah ya, cukup serius ya. 2019 itu jamaah kita 231.000. 2023 jamaah kita 229.000. 223 lebih sedikit dari 2019. Tetapi 2023 itu ada kelambatan angkutan dari Musdalifah ke Mina. 2019 alhamdulillah kita bisa menyelesaikan jam 8.30 pagi kita selesai. Tapi 2023 jam 13.30 baru selesai. Rutenya sama, jumlah jamaahnya lebih sedikit, jumlah bisnya sama, jaraknya sama. Nah, ini tentu menjadi tantangan dan kita sudah mitigasi bahwa tahun kemarin ini dengan jumlah lansia yang cukup banyak itu memerlukan waktu loading yang lebih banyak. Jadi kalau 2019 itu kita satu bis untuk naik turun itu kita cukup dengan 15-20 menit, kemarin itu sampai 40 menit. Nah, artinya keterlambatan 20 menit, 15 menit itu kalau dikalikan 490 bis kali 6 putaran, nah itu kan dampaknya menjadi ke belakang, jadi terlambat. Nah ini yang terus kita lakukan mitigasi dengan otoritas transportasi di Arab Saudi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah, ini kira-kira gambaran operasional di masyair di Armina. Itu kira-kira Mbak Amina. Kompleks sekali ya Pak. Meskipun hanya terlihatnya 3 layanan aja nih, akomodasi, transportasi, konsumsi, tapi ternyata setelah dibedah itu kompleks sekali. Bahkan persiapannya waktunya juga sepanjang tahun. Tapi waktunya sempit Pak untuk persiapan ini ada. Nah, kan tahun lalu Indonesia ini kan sukses dengan Haji Ramah Lansia ya Pak, dan bahkan dapat banyak apresiasi dari berbagai pihak Pak. Tahun ini juga kita sama mengusung program Haji Ramah Lansia dari Kementerian Agama di luar negeri, maksud saya di Arab Saudi. Inovasi terbaru untuk layanan Haji Ramah Lansianya itu apa?
profil jamaah haji lansia tahun ini itu kalau dilihat dari daftar urutnya itu masih ada sekitar, kalau di atas 65 itu masih di atas 50.000. Ya, 50.000 jamaah. Artinya masih ya hampir 20, itu sekitar 21% lah. 21%. Nah, ini ini menjadi bagian dari prioritas PHU ya. Kementerian Agama, yang ini juga tekankan oleh pimpinan kita agar layanan terhadap jamaah haji lansia ini ditingkatkan. Ini tim kami, tim akomodasi ini sedang menyusun skema penempatan jamaah haji lansia. Apakah jamaah haji lansia itu akan kita tempatkan dalam satu wilayah tersendiri, itu semuanya lansia gitu ya, atau seperti apa? Ini opsi-opsi ini sedang kita susun. Nanti akan kita sepakati bersama mana yang paling nyaman bagi jamaah, bukan bagi kita. Ya. Kalau bagi kita mungkin dikumpulkan jadi satu, itu cateringnya bisa khusus catering lansia, bisnya khusus bis lansia, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau satu hotel khususnya lansia semua, nanti siapa yang? Kayak panti jompo. Itu kan. Itu juga dampak-dampak itu. Iya, nanti secara psikologis juga mereka nggak nyaman. Dan ketika dituangkan di dalam pengkloteran, itu tentu otoritas penerbangan internasional akan menolak. Kalau satu kloter itu lansia semua. Iya, repot. Itu ada persentase tertentu yang maksimal. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi ketentuan penerbangan seperti itu, lalu ketika tiba di Arab Saudi, kemudian yang lansia ini kita tarik, kita tempatkan dalam satu tempat tersendiri, artinya dia terpisah dari kloternya. Nah, terpisah dari kloternya itu jangan-jangan bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Ya kan? Karena ketika jamaah itu nyaman, itu menambah kesehatan. Tapi kalau dia tidak nyaman, meskipun dilayani maksimal, karena sudah dasarnya tidak nyaman. Jadi apa-apa nggak kebenaran kalau orang Jawa itu ya. Iya. Itu ya, gitu kan gitu ya. Iya. Nah, ini sedang kita kaji. Ada skema-skema yang sedang kita bahas juga, umpamanya kalau satu rombongan itu 45 atau 40 orang, kan berarti sekitar 10 kamar. Nah, 10 kamar kalau 20%-nya itu lansia, mungkin dari 10 kamar itu yang 2-nya untuk lansia. Tapi tetap berada di area itu, ditempatin jejer-jejer, mungkin tengahnya lansia. Ini lansia laki-laki, lansia perempuan. Nah, supaya mereka saling mengcover. Ya kan, saling mendukung, karena dia berada di tengah-tengah jamaah itu. Nah, tinggal nanti soal konsumsinya, karena berarti konsumsi di antara satu kloter itu ada sekian yang beda gitu kan. Nah, membedakan ini juga nggak mudah juga. Iya. Jadi masing-masing ada tantangannya. Nanti kita akan pilih mana yang paling memungkinkan. Tapi terus kita lakukan. Jadi konsumsi ini juga kita akan susun menu lansia yang jumlahnya mungkin sekitar 20% sampai 25%. Kemudian untuk angkutan antar kota itu relatif bisnya sama. Jadi yang tidak bisa turun gitu ya Pak? Nah, enggak, yang itu antar kota bisnya enggak bisa. Oh, yang antar kota. Nah, antar kota. Karena apa? Antar kota itu seluruh bagasi itu ada di bawah. Sehingga jamaah terus naik tangga bis, ya kan, kursinya tinggi kan itu. Sekarang udah nggak ada lagi bis yang bagasinya di atas pakai rak, itu sudah nggak ada. Semuanya karena itu nggak aman. Barang banyak jatuh dan sebagainya. Nah, kalau yang sholawat itu ada jenis bis yang begitu berhenti bisa turun. Lalu begitu saya naik, dan naik lagi. Dan kemudian kursinya sedikit. Karena dia disiapkan untuk orang yang pakai kursi roda. Jadi begitu masuk, tempel, klik gitu, kursi roda berhenti. Jadi jamaahnya ada di kursi roda itu. Nah, itu kita akan upayakan sejumlah bus jenis itu yang ada, akan kita minta untuk kita buat layanan lansia. Tinggal skemanya apakah kemudian satu gedung yang berisi campuran lansia dan tidak lansia, itu kita buat waktu khusus lansia. Itu kan dengan pendampingnya, berarti kan 50% lansianya, 50% pendampingnya, waktu tertentu umroh bersama.
gitu kan. Atau kalau pengen ke masjid, kapan waktunya gitu kan, waktu yang tidak terlalu padat supaya mereka juga bisa tetap ke masjid meskipun 1-2 kali gitu kan. Ya jangan tiap waktu sholat kan kasihan juga kalau lansia tiap waktu sholat. Ini terus kita susun. Jadi skemanya itu kan sejak dari rumah ya sampai nanti kembali rumah itu lansia itu kan kita siapkan skemanya. Berarti akan ada inovasi baru ya Pak untuk Ramah Lansia 2024. Ya, termasuk juga dari segi wukufnya dan sebagainya. Tahun lalu kita uji coba di trip terakhir itu jamaah dari Arafah tidak turun di Musdalifah, hanya melintas saja lalu kemudian ke Mina. Dan ini secara syar'i sudah kita konsultasikan dengan para pakar, para ulama, dan karena kondisi itu ya secara syar'i sah lah itu. Nah, lalu kemudian kita juga akan siapkan skema safari khusus lansia, safari wukuf khusus lansia. Ya, mereka tidak akan bersama-sama jamaah yang normal mabit atau wukuf di tenda-tenda di Arafah maupun juga mabit di Musdalifah dan Mina. Tapi kita siapkan skema khusus yang tidak terlalu lama. Mungkin hanya 1 jam saja dia wukuf di Arafah, lalu kemudian kembali lagi ke hotel. Ini sedang juga kita matangkan. Kita akan libatkan mitra kita di Arab Saudi agar perjalanan ini tidak terganggu gitu ya. Karena kan ini di luar skema mereka. Ya supaya nanti ditutup polisi kan repot juga kan. Nah, itu sedang terus kita lakukan koordinasi. Oke Pak, kemudian apa yang menjadi prioritas program yang ditekankan oleh Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Ya, untuk layanan LN ya, layanan LN itu yang pertama tentu adalah proses penyiapan yang cermat ya, yang seluruhnya diorientasikan untuk layanan kepada jamaah. Yang kedua, itu tahun ini nanti kita juga akan lakukan tenda-tenda, itu akan kita berikan nomor dan identitas. Makanya tenda nomor 1, itu luasnya sekian ratus meter persegi, yang akan menempati kloter A. Nah, kita akan tulis di sana, di semua sisinya gitu ya. Sehingga ketika ada jamaah keluar dari tenda, baliknya, oh itu tenda saya. Atau yang bukan tendanya dia nggak masuk. Nah, jadi semua tenda insya Allah akan ada identitasnya, sehingga yang tahun kemarin hiruk pikuk ada jemaah yang tidak berhak masuk ke tenda itu, kemudian insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi nanti kita akan sosialisasikan bersama-sama. Kita juga sedang menyusun skema itu agar para pembimbing gitu ya, para ketua regu, ketua rombongan itu bisa menyampaikan kepada para jamaahnya atau ngawal jamaahnya tempat kita di sini, dan seterusnya. Nah, yang terakhir tentu adalah atas instruksi dari pimpinan kita, karena Mina Jadid ini jaraknya cukup jauh gitu ya, dan jamaah kita sebagian besar masih menganggap mabit di Mina Jadid tidak sah. Mereka harus jalan kaki setiap sore ke depan, lalu pulangnya setelah tengah malam, agar mabitnya menjadi sah. Nah, itu atas instruksi dari pimpinan kita, Pak Menteri, gimana caranya supaya tempat itu kita tinggalkan. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan penggantinya. Di tahun ini insya Allah inovasi itu salah satunya adalah menempatkan jamaah di Mina itu seluruhnya di Muaisim, tidak ada yang di Mina Jadid. Oke Pak, nah yang terakhir ini Pak, apa harapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada jemaah haji tahun 2024? Para jamaah sekalian dan juga para pemirsa, bahwa ibadah haji itu memerlukan fisik yang prima. Seluruh kegiatan berhajian ya, itu dilaksanakan di tempat yang sama di negara lain. Ya, tentu yang pertama adalah bahwa siapkan fisik yang baik.
fisik yang prima. Yang kedua, karena kita akan berada di negara lain, maka perlu kita menyesuaikan dengan budaya dan juga ketentuan-ketentuan di negara tersebut. Tentu budaya-budaya itu banyak yang sangat berbeda dengan kita, gitu ya. Mulai dari soal cara berpakaian, cara berbicara, cara makan, cuaca, bahkan berkendara pun juga berbeda. Nah, oleh karena itu maka perlu ini menjadi perhatian kita bersama. Dan yang terakhir tentu bahwa ibadah haji ini yang menjadi tuan rumah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah yang hadir di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, itu adalah tamunya Allah. Berhusnudzon saja pada Allah, karena sudah diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, insya Allah semuanya akan dicukupi oleh Allah, lahir batin. Adapun kami, para petugas ini, sekedar menjadi pelayan saja. Kita berkhidmah untuk memberikan layanan kepada para jemaah haji sekalian yang pada dasarnya karena sudah diundang oleh Allah, Allah pasti akan mencukupi seluruhnya. Nah, tentu dinamikanya akan bermacam-macam ya, karena kita akan berkumpul dengan umat Islam dari seluruh dunia dengan berbagai variasi umur, variasi profesi, variasi budaya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira para jamaah sekalian, siapkan fisik dan mental Bapak Ibu sekalian untuk meninggalkan tanah air selama lebih dari 40 hari untuk melaksanakan kegiatan yang akan menguras energi, menguras emosi, menguras segalanya. Kita mungkin akan ketemu dengan kesulitan-kesulitan yang tidak biasa kita temui. Itu sesuatu yang juga dialami oleh jamaah haji yang lain, karena tempatnya sama, waktunya juga sama. Mungkin itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi tambahan bekal bagi para jamaah sekalian untuk menghadapi prosesi ibadah haji di tahun ini yang kita mendapatkan tambahan jumlah orang dengan tanpa tambahan space gitu ya. Itu, terima kasih Mbak Amnia. Terima kasih kepada Pak Subhan Khalid yang telah mengedukasi kita semua, memberikan informasi yang sangat kompleks ya Pak terkait layanan di luar negeri. Yang sebenarnya layanannya sangat kompleks sekali, tapi waktunya cukup singkat untuk mempersiapkannya. Ya, tamu Allah dan sahabat religi, demikian tadi gambaran singkat terkait persiapan penyelenggaraan haji tahun 2024 yang sudah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Agama di Arab Saudi. Semoga pelayanan haji tahun ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat jemaahnya, nyaman ibadahnya. Demikian podcast Bicara, Bincang Haji dan Umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.